masjid sebagai tempat untuk beribadah, ya, itu ada pertama fungsi ritualnya. Ya, ini kalau kita mengevaluasi aspek ritual dari masjid itu, kita juga cukup prihatin nih, mengapa tidak banyak orang yang pergi ke masjid, baik sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan lain sebagainya. Itu saya rasa juga cermin dari masyarakat kita yang semakin hari semakin disekulerkan oleh kehidupan yang sangat materialistik. Ya, padahal kesibukan dunia itu adalah bagian daripada kesibukan akhirat, ya, bahkan akhirat lebih utama daripada dunia. Izin Prof, Ya. kami menyimak kepada Prof Hamid, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah adada khalqihi wa midada kalimatihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para peserta webinar pada malam hari ini yang luar biasa, semangat dan kekompakannya, saya ingin menghargai dan saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sekarang ini tidak banyak orang yang peduli dengan masalah-masalah seperti begini. Ini satu hal yang menarik bagi saya dan ini satu gerakan yang menurut saya perlu dikembangkan terus-menerus. Kembali mengenai soal masjid. Pertama, masjid sebagai tempat untuk beribadah, ya, itu ada pertama fungsi ritualnya. Ya, ini kalau kita mengevaluasi aspek ritual dari masjid itu, kita juga cukup prihatin nih, mengapa tidak banyak orang yang pergi ke masjid, baik sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan lain sebagainya. Itu saya rasa juga cermin dari masyarakat kita yang semakin hari semakin disekulerkan oleh kehidupan yang sangat materialistik. Ya, padahal kesibukan dunia itu adalah bagian daripada kesibukan akhirat, ya, bahkan akhirat lebih utama daripada dunia. Nah, di sini mungkin kita perlu mengevaluasi apa sebenarnya fungsi masjid itu. Ya, apakah orang hanya pergi ke masjid untuk sholat atau untuk keperluan yang lain? Inilah sebenarnya makna masjid itu yang perlu ditingkatkan. Kalau masjid hanya sekedar untuk sholat, ya, dia fungsinya hanya fungsi ritual dan tidak ada fungsi sosial. Sebenarnya masjid itu mempunyai harus mengampu dua hal. Pertama adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah ritual para jamaah. Jadi masjid itu mestinya ada ilmunya di situ. Nah, ilmunya dari mana? Ilmunya adalah ilmunya imam ataupun takmir. Harus ada ilmunya bagaimana memberi tausiah kepada jamaah yang sudah datang. Ya, tidak hanya sekedar sholat, karena berjamaah di masjid itu sebenarnya mempunyai banyak makna. Pertama adalah kebersamaan sholat jamaah, yang kedua adalah saling bertemu antara satu dengan yang lain, ya. Kemudian bersilaturahmi. Dari silaturahmi itulah sebenarnya mestinya ide-ide kesepakatan-kesepakatan ataupun ya apapun yang bisa dibicarakan. Masjid harus menjadi tempat untuk berbicara sesuatu yang baik. Ya. Kemudian sholat, ya, sebagai sebuah ibadah ritual, itu kan sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, bahwa sholat itu mencegah fahsya wal munkar. Tapi masalahnya adalah, apakah benar orang yang sholat ke masjid itu
dampaknya kepada perilaku dia di dalam kehidupan masyarakat. Apakah sholatnya itu tanha anil fahsya wal munkar? Itulah yang menjadi kewajiban masjid untuk meningkatkannya. Imamnya harus bagus, ya. Kalau ada yang mengaji sebelum sholat, ngajinya harus bagus, ya. Itulah berarti masjid tidak hanya sekedar memperbaiki sarana dan prasarana. Ya, meskipun AC-nya bagus, karpetnya bagus, tapi tidak ada kegiatan keilmuan, itu bagi saya hanya sekedar tempat ritual aja. Padahal Islam itu dari ritual menuju sosial. Ya. Maka penanaman syariah, ya, itu menjadi utama. Jadi orang itu paling tidak di masjid itu ngerti sholat yang benar seperti apa, sholat yang khusyuk seperti apa, harus ada ilmunya dulu, baru mereka praktekkan. Ya. Kemudian setelah sholat, pasti kan ada rukun Islam yang lain, yaitu berpuasa. Di masjidlah mereka itu dapat ilmu. Di sekolah terserah, ya. Tapi ada orang-orang yang tidak bau sekolah, kan dia ke masjid. Masjid harus menjadi tempat ilmu. Ya, sholat, puasa, zakat, ya, haji, dan lain sebagainya. Itu ilmunya ada di masjid. Ya, paling enggak ada ceramah, kalau tidak ceramah, ya membagikan leaflet-leaflet, ya, supaya jamaah yang datang itu dapat ilmu. Ya. Kemudian dari situlah para jamaah mendapatkan manfaat dari masjid itu. Itu satu. Nah, kemudian setelah rukun Islam, ya, orang itu pasti dan harus meningkatkan menjadi meningkatkan menjadi rukun Islam atau meningkatkan kualitasnya dari muslimin menjadi mukmin, dari muslim yang hanya sekedar mengerjakan rukun Islam menjadi mukmin yang mempercayai keimanan, mempercayai rukun Islam, rukun iman, dan di antara rukun iman itu adalah percaya kepada takdir. Nah, di sini banyak orang yang galau pada zaman sekarang ini. Ya, kegalauannya itu menyebabkan dia menjadi tidak sholat. Kalau dia galau kemudian menjadi tidak sholat, berarti keimanan yang belum sempurna. Disitulah masjid mempunyai peran untuk menghidupkan ritual dan sekaligus untuk membimbing mereka supaya dari keislaman menjadi keimanan. Ya. Itu dua aspek yang saya rasa penting. Jadi bagaimana meningkatkan keimanan? Tausiah. Ya. Iman itu bermula dari ilmu. Ini perlu Bapak Ibu pahami, ya. Orang itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia memahami bagaimana Allah itu memberi rezeki, bagaimana Allah menentukan nasib kita, bagaimana Allah sangat berkuasa menentukan segala sesuatu yang kita rencanakan. Itu harus ada ilmunya. Hanya percaya bahwa Allah ada tidak cukup. Ya. Nah, orang awam pun sekarang sudah waktunya memahami bahwa, ya, beriman kepada Allah tidak cukup dengan apa yang ada di dalam hati. Nah, ini iman itu, ya, adalah perkataan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, perbuatan dengan seluruh anggota tubuh. Jadi kalau orang sudah menyatakan dirinya mukmin, mestinya dia menjalankan seluruh aspek kehidupan ini berdasarkan kepada keimanannya. Nah, ini. Jadi perlu dijelaskan, ya, bagaimana keimanan itu menjadi bagian daripada amal. Jadi ilmu, iman, amal. Nah, di dalam iman itu sudah ada amalnya. Makanya di dalam Islam ada yang disebut dengan syu'abul iman, cabang iman. Ya, di antara cabang iman itu misalnya berukhuwah. Orang yang beriman itu pasti berukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Orang yang beriman itu pasti ikhlas. Ya. Orang yang beriman itu pasti amanah. Orang yang beriman itu pasti jujur.
orang yang beriman itu pasti adil, dan seterusnya. Banyak, ada 70 cabang iman yang ditemukan oleh para ulama itu. Nah, bagaimana sholat seseorang di masjid ditingkatkan menjadi kejujuran? Itulah sebenarnya tugasnya masjid. Jadi di dalam masjid itu orang dapat ilmu, orang dapat amal. Makanya para sahabat Nabi di zaman Rasulullah itu, ketika mereka belajar di As-Suffah, yang kemudian disebut dengan Ashabus Suffah, mengatakan begini, kesan-kesannya mereka, testimoninya begini. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la natajawazu suratan minal Qur'an illa ba'da an nahfaduha wa na'maluha fata'allamnal ilma wal amal. Kami bersama Rasulullah tidak melewatkan satu surah pun, ya, kecuali menghafalnya dan mengamalkannya. Sehingga kami belajar ilmu, ya, dan amal. Nah, di sini, ya, ini kita tiru. Kalau kita ingin meniru bagaimana komunitasnya Rasulullah, ya, Qurannya difahami, memahami Quran ini. Kalau para sahabat dulu memang menghafalkannya. Nah, sekarang kalau sahabat jamaah, orang tua-tua yang nggak mengerti bahasa Arab, yang nggak mengerti syariah dan lain sebagainya, sudah tidak sampai setingkat para sahabat. Tapi mari kita gantilah, katakan kesan-kesan ini, ya. Ketika kami di masjid, kami selalu mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai syariah dan akidah. Nah, itu ada cukup, ya. Harus ada begitunya. Kalau kami ke masjid ini, kami selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, itu aja udah cukup. Tidak perlu nahfaduha wa na'maluha, ya. Kalau zaman Rasulullah, menghafal, mengamalkan, menghafal, mengamalkan. Mungkin kelas kita tidak sampai segitu, ya, masyarakat kita belum sampai kepada tingkat itu, tetapi bisa kita alihkan. Kami di masjid itu belajar bagaimana berislam dengan baik, dan di masjid itu kami meningkatkan keimanan kami dengan baik. Nah, itu mestinya seperti itu. Fungsi masjid harus seperti itu. Itu adalah fungsi ritual dan fungsi akidah. Sekarang amalnya bagaimana? Ya, fungsi amal, karena tadi yang iman pasti ada amalnya. Kita tingkatkan amal-amal yang berbasis kepada iman itu. Pertama, jamaah yang ada di masjid itu, ya, harus menjadi komunitas. Jamaah itu kalau bisa, ya kalau tidak usah di absen lah misalnya. Jamaah itu harus menjadi orang-orang yang saling mengenal, saling dikenalkan antara satu dengan yang lain supaya bisa bersilaturahmi. Nah, karena ukhuwah harus dijalin dengan saling memahami, saling mengetahui, ya, siapa dia, dari mana dia, ya. Dari situlah kemudian banyak masalah yang bisa diselesaikan. Orang miskin, ya, dia mempunyai hutang, ya, hutangnya tidak banyak. Di sebelahnya ada orang kaya raya yang ingin memberikan zakatnya atau sedekahnya, tapi dia tidak ketemu orang. Bagaimana dia di masjid bersama-sama, ya, tidak ketemu, tidak silaturahmi, akan menyelesaikan masalah. Ya. Maka di sini perlu jamaah itu dibuatkan semacam komunitas yang antara satu dengan yang lainnya dikenalkan. Ya. Jadi perlu, ya, untuk membuat komunitas itu. Jadi pertama itu. Nah, kalau masjid sudah menjadi komunitas, ya, dia orang-orang yang di dalam komunitas itu akan komit untuk datang. Ya. Jadi kalau katakanlah orang sekitar dulu, ya, orang sekitar itu datang ke masjid, saling mengenal, setiap hari bertemu. Nah, ini ada satu satu komunitas, ya, di Jogja yang namanya Masjid Joko Karyan. Saya kira mudah-mudahan ikut juga. Itu
jamaahnya yang subuh itu kalau nggak salah dikasih sarapan. Gitu. Nah, ketika sarapan itu saling kenal antara satu dengan yang lain. Nah, disitulah muncul apa saling memberi nasihat, saling mencurhat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya silaturahmi. Ya. Baik. Nah, kalau sudah menjadi komunitas, sebuah masjid menjadi komunitas, kita bisa melangkah kepada apa namanya langkah yang selanjutnya. Apa langkah yang selanjutnya itu? Ini tugasnya takmir ya. Fungsi-fungsi apa namanya masjid bisa meningkat dari tadi tempat ritual ibadah, kedua tempat silaturahmi, yang ketiga tempat untuk mengembangkan ekonomi. Nah, di situ barokahnya ada di situ. Bagaimana mengembangkan ekonomi? Ya, kalau tadi jamaah yang datang sudah saling tahu, yang mempunyai kelebihan harta, dia akan rutin bersedekah di situ. Ya. Tidak ada hari tanpa sedekah. Ya, kota amal itu jangan hanya hari Jumat. Ya. Kota amal kalau menurut saya sekarang ini sudah waktunya pakai gesek apa namanya? kartu debit card. Ya, harus disediakan di masjid. Ya, supaya orang itu setiap hari sedekah. Ya. Dan memang kewajiban kita setiap hari kan harus bersedekah meskipun hanya dengan sholat 2 rakaat duha. Ya, itu perlu dijelaskan pada jamaah. Ya. Dan sebenarnya sedekah yang terbaik adalah sedekahnya orang miskin yang nggak punya apa-apa. Nah, ini perlu dijelaskan. Ya. Sekarang gini, gerakan ekonomi ya itu harus dimulai dari apa namanya pengumpulan sedekahnya para muhsinin. Nah, setelah itu terkumpul, ya, kita menyantuni jamaah-jamaah yang miskin. Utamakan jamaah yang miskin dulu. Sehingga orang yang miskin ini tadi, dia semakin bersemangat untuk ke masjid, dan dia semakin semangat untuk berusaha. Ini komunitas dulu. Ya. Tidak perlu satu masjid pergi ke tempat yang jauh-jauh, sementara jamaahnya di situ tidak dibina. Ya. Lebih baik menyantuni orang miskin yang rajin ke masjid, daripada menyantuni orang miskin yang tidak sholat. Ini para ulama ya. Para ulama mempunyai kesepakatan memberi fakir miskin yang Islam harus didahulukan daripada fakir miskin yang non Muslim. Itu prioritas saja. Nah, di sini maksud saya orang yang rajin ke masjid tapi kondisi ekonominya sangat menyedihkan harus diutamakan. Nah, sama juga kita mengutamakan keluarga kita sendiri daripada orang lain. Itu kan memang ada aulawiyat ya, fikih aulawiyat. Selain itu, menyantuni mu'allaf. Ya, masjid harus menjadi tempat kembalinya orang-orang mu'allaf. Ada lagi menyantuni orang-orang yang tercekik oleh rentenir atau hutang. Jadi ini solusi nih. Kemudian masjid juga bisa untuk curhat bagi orang yang tidak mampu membayar SPP. Ya. Juga orang yang sedang dalam kesulitan keuangan. Oleh sebab itu di sini ya, masjid harus mempunyai bisnis. Ya, katakanlah misalnya ada uang sedekah. Uang sedekah orang-orang muhsinin tadi itu kalau bisa dikembangkan bagus. Kalau tidak bisa dikembangkan, orang-orang yang minal muhsinin agnia yang rajin sholat di masjid itu, bisa nggak dia membuat satu usaha, yang usaha itu keuntungannya diberikan kepada masjid? Nah, ini bagi yang bersangkutan, itu akan menjadi jariah yang luar biasa. Nah, ini perlu ilmu kan? Jadi, menyusun atau menggalang dana untuk masjid, dan masjid untuk masyarakat, itu yang barokahnya ada di situ. Mulainya harus dari masjid. Kalau kita mulai menggalang dana dari luar masjid, tidak ada aspek religiusitas di situ. Kita tidak akan bicara agama kalau di luar masjid misalnya. Misalnya Anda membuka sumber dana lazis katakanlah, lazis di luar masjid. Ya. Nah di situ
Di luar masjid itu akhirnya orang-orang yang kita beri tidak terikat dengan masjid, tidak menjadi komunitas masjid. Nah, itu yang saya rasa menjadi satu, ya tidak ada masalah sih. Memberi orang-orang yang serba kekurangan, kemudian yang sangat miskin dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi ya, yang seperti ini tidak akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pergi ke masjid. Ya, kemudian masjid juga harus menjadi penyalur zakat. Nah, di sini zakat itu mesti difahami secara holistik ya. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Tetapi ya, tidak seluruh asnaf itu selalu ada. Nah, yang ada di depan mata kita ya, itu apa? Apakah masyarakat miskin karena miskinnya itu dia mendapat santunan dari orang lain yang non-muslim? Nah, di situ menjadi prioritas kita untuk kita selamatkan keimanan mereka. Atau ada orang-orang yang di sebuah daerah yang tidak bisa membayar SPP, tidak bisa sekolah, mestinya, atau sekolah-sekolah agama maksud saya. Akhirnya mereka putus sekolah dan menjadi orang yang tidak terpelajar. Di situ zakat menjadi prioritas kepada orang-orang seperti ini. Nah, disinilah perlu kita mempotensikan zakat itu, mengefektifkan zakat untuk kepentingan-kepentingan yang sangat strategis. Nah, selanjutnya dari situ kalau sudah berjalan tadi, ada muhsinin yang menyisihkan hartanya atau membuat bisnis untuk masjid, atau ada orang yang selalu menyumbang rutin kepada masjid. Itu kalau sudah mencapai sebuah jumlah tertentu, itu akan mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi kalau masjid ini menjadi tempat orang membayar zakat. Nah, inilah luar biasa. Nah, saya masih ingat ketika saya ke Turki, ternyata para sultan, ya, ketika sultan itu mendirikan masjid besar di sebuah daerah, pada saat yang sama dia membuat pasar. Karena masjid itu harus ditakmirkan, harus dipelihara. Dananya dari mana? Ini yang menjadi masalah. Dana untuk mentakmirkan masjid, untuk katakanlah renovasi lah, untuk maintenance dan sebagainya. Dari mana dananya? Para sultan itu membuat pasar. Sehingga kalau kalian pergi ke, Bapak Ibu sekalian pergi ke bursa. Nah, di bursa itu ada masjid besar, di samping masjid besar itu ada pasar. Nah, pasar itulah yang membiayai maintenance masjid itu, sehingga sampai sekarang masjidnya luar biasa itu. Jadi menghidupkan masjid, ya, sekali lagi saya ulangi, menghidupkan komunitas. Nah, komunitas itu meningkat dari komunitas yang sekedar sholat menjadi komunitas yang mempunyai kepedulian terhadap finansial. Nah, bahkan masjid itu tempatnya beredarnya uang. Di Malaysia itu ada di Kelantan, ya, imam masjid itu setiap hari Jumat dia menjadi konsultan bagi orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi dia duduk di masjid setelah sholat Jumat, dia tidak pulang, duduk, orang datang satu persatu. Ya, saya ada masalah ini, masalah ini. Imam ini tadi mengenal jamaah yang minal agniya. Jadi ketika orang miskin datang, kemudian Ustadz saya ini kesulitan, tidak bisa membayar SPP untuk anak saya, ya cuma 6 juta aja. Ternyata ada jamaah masjid yang lain yang mempunyai kelebihan uang itu. Nah, fungsinya imam ini kan di situ, dan saya katakan di awal, komunitas itulah sebenarnya yang akan menghubungkan. Disitulah barokahnya itu ada di situ. Ya. Tidak hanya barokah sholat, alhamdulillah, ya, kemudian Allahumma barik lana fi bukurina, yang ke masjid terus pulang, bukan itu. Ya. Kemudian meningkat dari ekonomi menjadi
kegiatan kependidikan. Ya. Pertama, tadi yang saya katakan di awal, masjid harus pusat ilmu. Di situ ada tahfidz, ya. Di situ ada, kalau bisa ada kursus atau bimbingan belajar untuk anak-anak itu supaya tidak bimbel di tempat lain, di bimbelnya di misalnya di apa namanya shopping center misalnya. Nah itu kan untuk sholatnya masalah. Nah, kalau bimbelnya di masjid, anak-anak itu terikat dengan masjid kan. Nah setelah tahfidz ada di situ, dikembangkan lagi. Ya, seperti zaman Abbasiyah dulu, masjid akhirnya menjadi madrasah. Ya, bisa jadi lembaga pendidikan. Dan masjid-masjid dalam sejarah Islam itulah yang kemudian menjadi universitas-universitas. Ya, ini di Surabaya dulu ya ada masjid, sekarang ini masih ada Masjid Al-Falah. Pernah suatu ketika dikembangkan menjadi Universitas Al-Falah. Nah, sayangnya keuangan masjid itu tidak cukup untuk mendukung universitas itu, akhirnya universitas ini dibeli oleh orang lain. Nah, akhirnya sekelompok orang yang aktivis di Al-Falah itu mendirikan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Nah, tapi ini terpisah dari masjid. Nah, ini menarik fenomena ini ya, bahwa dari masjidlah orang mengumpulkan kekuatan ekonomi, ya, kemudian mengembangkan lembaga pendidikan, kemudian mengembangkan apa namanya aktivitas sosial termasuk apa namanya menyantuni pondok-pondok tahfidz, ya, program-program keumatan yang strategis. Ya. Nah, ada satu lagi peran yang perlu dimainkan apabila sudah established, ya, masjid sudah established, dia harus menjadi tempat di mana masalah-masalah keluarga itu diselesaikan. Ya, banyak masalah suami istri yang orang mau konsultasi malu, mau kemana? Nah, masjid harus menjadi tempat untuk itu. Ya, kalau orang mau ke pengadilan agama, ya, karena masalah keluarga malu dia. Nah, masjid harus menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah keluarga, menyelesaikan masalah pernikahan. Bahkan ya mungkin kita ikut seperti Malaysia lah. Di Malaysia itu sebelum orang menikah ada kursus perkawinan. Nah, di Malaysia itu. Seorang orang sebelum nikah itu di kursus dulu. Jangan-jangan orang awam di ini nggak ngerti apa namanya. Memang ada di Malaysia kasusnya. Orang mau nikah, ditanya, kamu ngerti nggak mandi junub? Apa itu nama mandi junub? Ah, ini bahaya ini. Orang mau nikah nggak ngerti mandi junub. Nah, itulah jadi tempat untuk konsultasi pernikahan, pra-pernikahan, konsultasi keluarga yang sudah apa namanya setelah pernikahan, kemudian ada konsultasi mengenai anak. Berarti masjid ini satu lembaga kan, ya, satu lembaga yang didanai oleh dana-dana zakat tadi itu. Nah, kalau tidak ada dana zakat, ya ini untuk ke depan lagi, lebih maju lagi nih para pengelola masjid. Mari kita hidupkan gerakan wakaf. Ya, ini Unida Gontor sudah ya sebelum Covid kemarin itu sudah melakukan gerakan Indonesia Sadar Wakaf. Ya. Kemudian dengan Bank Indonesia kami launching Sadar Wakaf itu di Kalimantan Timur, di Samarinda, di Masjid Besar. Ya. Kemudian launching lagi di Palembang. Nah, pernah sebelumnya di Jawa Timur, tapi lebih kecil ya. Yang besar-besaran ada di Samarinda. Dan ini gara-gara Covid kita berhenti, akan berjalan lagi. Ternyata masyarakat kita di Indonesia itu hanya berpikir sebatas zakat. Zakat 2,5% selesai. Dan dibagikan kepada 8 asnaf selesai. Nah, ada juga yang dikembangkan. Zakat hanya untuk 8 asnaf, wakaf untuk seluruh asnaf. Ya. Makanya dari itu gerakan zakat ini harus ditingkatkan ke atasnya lagi. Ya. Gerakan wakaf. Wakaf itu
Kalau zakat cuma 2,5%, wakaf itu bisa 90%. Ya, artinya orang bisa mewakafkan perusahaannya, dan wakaf itu sebenarnya bisa sementara. Ya, saya punya ruko misalnya. Ruko saya ini belum kepake, karena saya nggak tahu mau bisnis apa. Sudah diwakafkan selama 5 tahun, siapa yang mau pakai, hasilnya diberikan kepada masjid. Bisa itu. Nah, ini cara-cara seperti ini masyarakat belum familiar. Ya, ada orang yang mewakafkan tanah ke Gontor, ya, tempatnya agak jauh di daerah Bekasi, ya, mau wakafkan 5 hektar dan minta supaya dibangunkan pondok. Itu saya bilang masalah, Bapak nggak akan bisa menikmati pahala wakaf itu karena 5 hektar itu perlu dibangun dulu. Membangun itu miliaran. Kita nggak ada dana untuk membangun itu. Satu. Yang kedua, ya, belum tentu kita sudah membangun kemudian akan ada ribuan santri yang datang. Saran saya, ya, wakafkan aja jual yang 5 hektar itu, wakafkan dalam bentuk ruko, rukonya menghasilkan uang, ya, dan uangnya itu untuk menyantuni orang-orang yang sedang belajar agama di pesantren. Bisa begitu, Ustaz? Bisa. Ya. Jangan mewakafkan sesuatu yang mati. Wakaf itu yang produktif. Ya. Orang punya 10 perusahaan, satu aja wakafkan. Nah, ini cara-cara wakaf ini perlu sosialisasi. Jadi masjid itu harus menjadi bukan hanya lazis. Masjid harus menjadi penggerak wakaf. Nah, dan wakaf itu, ya, harus dikelola oleh nazir yang amanah. Ya, nazirnya amanah. Adapun yang mengelola langsung itu manajer-manajer yang profesional, tapi nazir yang di atasnya ini harus tetap menjadi pengontrol, dan itu perlu edukasi. Nah, di UNIDA sudah mempunyai International Center for Awqaf Studies, jadi kajian-kajian wakaf. Kita punya juga sertifikasi wakaf. Ya, kalau mungkin dari masjid-masjid ingin kursus, ya, ke UNIDA online pun ada masalah, ya, kita persilahkan supaya pengertian wakaf ini tidak sesempit orang mewakafkan kuburan, wakaf masjid, ya, wakaf tanah di gunung mana gitu yang nggak ada prospeknya. Ya. Ini yang perlu edukasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan masjid-masjid kita ini menjadi tempat persatuan umat, tempat ilmu pengetahuan, dan juga tempat gerakan ekonomi keumatan. Dan itu basisnya adalah zakat dan wakaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.